di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali kita di dalam persekutuan online pada hari ini. Kiranya kita diberkati Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama mengikuti persekutuan doa pada hari ini. Untuk itu kita awali terlebih dahulu, kita pujikan Saat Ini Ku Datang Lagi. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kembali kami datang di hadapan-Mu ya Bapa, untuk mengucap syukur dan terima kasih bila pada hari ini kami boleh bersama-sama mengikuti persekutuan doa secara online. Kiranya Tuhan memberkati kami, kiranya Tuhan ada di dalam kehidupan kami, dan kami mohon kiranya Tuhan memberikan kami hikmat agar persekutuan ini dari awal hingga akhir boleh berjalan dengan lancar, tidak kurang suatu apapun. Dan semua ini ya Bapa, kami serahkan hanya di dalam tangan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, gemburkanlah hati setiap kami. Jadikan lahan yang subur bagi tumbuhnya benih firman Tuhan yang sebentar lagi ditaburkan. Kiranya Allah Roh Kudus memimpin kami semua ke dalam kebenaran. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup, Juru Selamat kami satu-satunya, kami mohonkan doa ini. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan merenungkan tema tentang pemuritan yang berjudul Menjadi Murid Kristus. Adapun teks Alkitab yang menjadi dasar perenungan saya ambil dari Injil Lukas pasal 6 ayat 40. Injil Lukas pasal 6 ayat 40. Kalau sudah menemukan, saya akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian, demikian firman Tuhan. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Saya memiliki 2 utas tali yang saya gantung di leher saya. Bapak Ibu bisa lihat. Kemudian saya ikat, mencekik leher saya. Kelihatan ya? Dan supaya lebih erat lagi saya tarik. Kok gagal? Saya memiliki 2 utas tali seperti ini yang akan saya gantung di leher saya. Kemudian saya akan ikat, membuat simpul, mencekik leher saya. Dan supaya lebih erat, saya akan tarik dengan kencang. Tariknya lepas. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saya suka sulap dan suka belajar sulap. Saya belajar sulap dari banyak guru. Tetapi menurut saya, Rinku Vesroy adalah guru sulap yang terbaik. Cara mengajarnya sederhana dan mudah dimengerti. Sehingga siapapun yang menjadi muridnya cukup mendengar apa saja yang dikatakannya, melihat apa saja yang dilakukannya, dan melakukan apa saja yang diajarkannya. Dan apabila semua pelajaran itu sudah tamat dipelajari, maka otomatis sang murid akan menjadi pesulap sama seperti gurunya. Saya menyampaikan hal ini bukan untuk mempopulerkan Rinku Vesroy yang memang sudah terkenal di kanal YouTube dengan subscriber hampir 1 juta. Melainkan untuk menyampaikan bahwa menjadi murid Kristus, Sang Guru Agung sejatinya juga harus mengikuti proses pembelajaran yang sama. Mendengar apa yang dikatakan Kristus, melihat apa yang dilakukan Kristus, dan melakukan apa yang diajarkan Kristus. Dan apabila semua pelajaran itu sudah tamat dipelajari, maka otomatis sebagai murid kita akan jadi sama seperti Kristus. Saya sering mendengar orang-orang berkata, katanya Kristen, tetapi kok korupsi? Katanya Kristen, tetapi kok selingkuh? Katanya Kristen, tetapi kok istrinya satu di Ambarawa, 1 di Bandungan, 1 di Semarang. Banyak orang salah mengerti sehingga salah menganggap bahwa menjadi orang Kristen berarti sama dengan menjadi murid Kristus. Padahal sejatinya tidaklah demikian. Seorang murid harus mau belajar. Dan sebagai murid Kristus, kita harus mau belajar dari Kristus. Hal itu berarti kita harus mendengar apa saja yang dikatakan Kristus, melihat apa saja yang dilakukan Kristus, dan melakukan apa saja yang diajarkan Kristus. Dan apabila semua proses pembelajaran itu sudah kita tamatkan, maka otomatis sebagai murid kita akan menjadi sama seperti Kristus.
Selanjutnya, marilah kita kupas satu demi satu proses pembelajaran untuk menjadi murid Kristus. Yang pertama, mendengar apa saja yang dikatakan Kristus. Paulus menulis, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Roma pasal 10 ayat 17. Jelas bahwa mendengar apa saja yang dikatakan Kristus itu penting. Karena dari situlah iman kepada Kristus itu timbul. Dan selanjutnya bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Kristus. Jadi jika kita tidak mau dan tidak suka mendengar apa saja yang dikatakan Kristus, maka tidak mungkin kita bisa memiliki iman kepada Kristus. Dan jika kita tidak memiliki iman kepada Kristus, maka sejatinya kita bukanlah murid-murid Kristus dan hanya sekedar orang-orang beragama Kristen. Saya sering mengamati apabila mendengarkan khotbah, orang-orang Kristen hanya mau dan suka mendengar cerita-cerita lucu, dongeng-dongeng indah, dan kisah kasih yang menggetarkan hati. Tetapi begitu firman Tuhan mulai diperdengarkan, maka dua mata mulai meredup, tangan mulai dilipat, dan tidur nyenyak pun menjadi pemandangan yang biasa di dalam ruang ibadah. Itulah sebabnya banyak orang sudah menjadi Kristen, tetapi sejatinya belum menjadi murid Kristus. Karena mereka tidak mau dan tidak suka mendengar apa saja yang dikatakan Kristus. Yang kedua, melihat apa saja yang dilakukan Kristus. Ketika Yohanes Pembaptis berada dalam penjara dan hanya mendengar kabar apa saja yang dilakukan Tuhan Yesus Kristus, maka kemudian ia mengutus murid-muridnya untuk bertanya, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Yesus menjawab, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes, apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Injil Matius pasal 11 ayat 2-6. Jelas bahwa sama seperti mendengar apa saja yang dikatakan Kristus itu penting, maka melihat apa saja yang dilakukan Kristus itu juga penting. Supaya kita bisa mengetahui siapa Kristus dari segala sesuatu yang dilakukannya. Sehingga kita tidak kecewa dan menolak dia. Memang saat ini kita tidak bisa melihat secara langsung apa saja yang dilakukan Kristus. Karena kita hidup di zaman yang berbeda. Tetapi saat ini kita masih bisa melihat rekamannya yang tertulis dalam Alkitab. Sama seperti saya bisa melihat apa saja trik-trik sulap yang dilakukan Rinku Vesroy berdasarkan rekaman video yang ditayangkan di YouTube. Maka sebagai murid Kristus, kita juga bisa melihat apa saja yang dilakukan Kristus berdasarkan rekaman yang ditulis oleh para penulis Alkitab yang dibimbing oleh Allah Roh Kudus. Jadi membaca dan merenungkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab adalah suatu keniscayaan, suatu kepastian yang harus dilakukan oleh murid-murid Kristus. 3. Melakukan apa saja yang diajarkan Kristus. Yakobus menasihati, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Yakobus pasal 1 ayat 22. Selanjutnya, Yakobus juga menyatakan,
Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Yakobus pasal 2 ayat 17. Jemaat sekalian, mendengar apa saja yang dikatakan Kristus dan juga melihat apa saja yang dilakukan Kristus memang penting. Tetapi melakukan apa saja yang diajarkan Kristus juga sama pentingnya. Jadi kita tidak hanya sekadar mendengar dan melihat saja, melainkan juga melakukan apa yang kita dengar dan kita lihat dari Kristus, supaya iman kita tidak mati. Tuhan Yesus Kristus berfirman, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Yohanes pasal 14 ayat 21. Itu sebabnya kepada orang-orang yang mengaku sebagai murid-muridnya tetapi tidak melakukan perintahnya, Tuhan Yesus Kristus memberi teguran. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Injil Lukas pasal 6 ayat 46. Jadi jika kita mengaku sebagai murid-murid Kristus dan sungguh-sungguh mengasihi Kristus, maka mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus melakukan apa saja yang diajarkan Kristus, apa saja yang diperintahkannya. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Kiranya Allah Roh Kudus memampukan kita semua untuk menjadi murid-murid Kristus yang sejati dan bukan hanya sekadar menjadi orang-orang beragama Kristen. Sudah selesai denting ceracap, lantun lagu mengakhiri gerak penari. Sudah selesai kata diucap, pantun mengakhiri khotbah hari ini. Perlahan jalannya kura-kura, simpan seekor di dalam peti. Besar harapan tidak terkira, firman Tuhan tersimpan di hati. Hujan turun deras melimpah, berteduhlah di rindangnya pohon. Hujan berkat deras melimpah, kepada Tuhanlah kita memohon. Amin.